Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Bek Pancas Roja. Saya Pancanur Azmatkan. Alhamdulillah di konten kali ini kita balik lagi bahas konten beksi. Ya, mohon maaf sudah agak lama nggak ngupload lagi karena ada kesibukan lain. Jadi kurang konsen beberapa waktu buat ngupload konten lagi. Insya Allah kita akan mulai upload lagi di channel Bek Pancas Roja tentang beksi, edukasi, tentang macam-macam. Oke, untuk hari ini kita bahas tentang konten beksi, terkhusus konten tentang isi kontennya tentang perguruan beksi Roja yang saya dirikan. Ya, jadi ini kebetulan kita kedatangan siapa namanya Bang? Bang Ahmad Zainuddin, atau Bang Zai biasa disapa. Jadi beliau ini adalah salah satu murid dari perguruan saya, anggota dari perguruan saya, PPS Beksi Roja. Beliau sebelum latihan kebetulan tadi kita mau bikin konten dulu tentang tanya jawab atau survei ya, atau sifatnya edukasi gitu, tanya jawab. Jadi sebelumnya tadi Bang Zai mau nanya-nanya tentang misalkan beksi atau apa, ente dulu tanya, nanti Ani jelasin. Kira-kira apa yang mau ditanya? Selaku selaku orang yang pengen belajar beksi, atau kenapa sih penasaran sama silat beksi sampai di umur yang sekian masih semangat nih belajar ya? Iya. Punya anak 2 ya? Iya. Punya anak 2, istri berapa? 4. Satu pemirsa. Jadi beliau ini belajar hampir udah berapa bulan ya kemarin ya? Saya ada hampir 2 bulan lebih ya. Iya. 3 bulanan lah ya, kurang lebih jadi 3 bulan. Dia alhamdulillah belum pernah absen sampai sekarang. Salah satu murid yang istiqomah sampai sekarang. Mudah-mudahan bisa ditiru sama murid-murid yang lainnya. Semua perguruan ya. Oke, Bang, silakan. Apa ada yang mau ditanya? Ini Bang, terkait masalah beksi, saya ingin tahu lebih dalam untuk masalah beksi. Silakan. Kalau sejarah beksi itu gimana ya Bang? Sejarahnya? Sejarahnya dimulai dari awal apa memang sampai adanya beksi gitu? Gimana maksudnya, sejarah apanya dulu nih? Sejarah beksinya gitu. Oke. Saya jelaskan sejarah beksinya ya. Iya Bang. Jadi kita urut dari awal dulu nih, dari sanatnya ya. Jadi sanatnya beksi itu dulu dari Dadap asalnya, ya, Dadap Kota Tangerang yang ada di tangan Licing Ok. Itu awal mula dipegang sama Licing Ok, namanya belum ada nama dulu. Jadi belum ada nama beksi, belum ada nama apa-apa, baru disebut namanya main pukul. Tuh, jadi dan itu jurusnya ya begitu-begitu doang. Ada ketok jauh, pukul-pukul ada. Itu basicnya bener-bener silat beksi yang hampir-hampir sama sama beberapa silat sono bisa yang hampir sama beberapa silat di daerah Jawa Barat. Kayak Cimande itu ada hampir persamaan di dasar ya, kesono-sononya beda. Lanjut lagi, ketika Licing Ok ini sejarahnya itu banyak disebutkan dalam riwayat orang-orang sekitar sana di Dadap, bahwa dulu beliau ini belajar sama namanya Kijidan. Jadi Kijidan itu asli pribumi. Nah, ini yang mau saya lurusin juga. Jadi perlu dilurusin bahwa beksi bukan dari Cina, ya. Ini perlu dilurusin oleh orang-orang yang kadang-kadang sok tahu gitu ya, bahwa beksi dari Cina begini-begini kayak kungfu. Enggak. Walaupun namanya beksi, ada kata ya jinisasinya di situ. Kalau kata orang tuh logat Cinanya ada, tapi bukan dari Cina. Yang benar adalah dipelajari orang etnis Cina, gitu ya. Jadi beda ya, orang dipelajari sama orang Cina sama dari Cina. Tapi ini dipelajari orang Cina yang tadi Licing Ok namanya. Licing Ok belajar sama Kijidan, namanya masih ya, namanya orang dulu bilang main pukul. Ada lagi sejarah, akhirnya Licing Ok ini setelah dapat dari Kijidan, bikinlah yang namanya dulu semacam ada bahasa disebut di sana itu, nama silatnya itu, nama perguruannya macan apa gitu, pokoknya ada macannya lah, ada nama macannya. Setelah sudah menguasai ini Licing Ok, lalu belajar nih, ada namanya Kimar Hali, masih orang sekitaran sana di Dadap. Jadi Kimar Hali ini belajar lah tuh, singkat cerita
udah bisa beksi, akhirnya dipelajari lagi nih sama Haji Gojali. Nah inilah cikal bakal beksi di Petukangan. Jadi Haji Gojali ini asli Petukangan, kencingnya Haji Hasbulo. Seperti itu. Jadi kalau kita bicara beksi ya sejarahnya di Petukangan sebenarnya. Tapi asal muasalnya ya dari sono. Bicara jurusnya ya, asal muasal dasarnya. Nah, ketika Haji Gojali belajar, ini punya sejarah. Haji Gojali dulu banyak cerita itu dia udah belajar namanya silat cingkrik. Mainnya di sono dulu apa? Mainnya sono dulu apa? Tolong dibikin konten. Sono. Berisik. Ya, jadi belajar cingkrik nih Haji Gojali, ceritanya bertanding nih sama Ki Marhali. Singkat cerita bertanding, kalah Haji Gojali. Akhirnya belajar lah main pukulan khas sono dadal. Sehingga belajar, akhirnya Haji Gojali ibaratnya mempelajari, punya murid namanya Kong Haji Hasbulo yang merupakan masih ponakannya sendiri. Iya, karena Haji Hasbulo sendiri ya begitu, orang dulu itu kalau belajar itu benar-benar uji coba, disurvei dulu, ampuh hati nih jurus. Padahal dia udah Kong Haji Hasbulo sendiri udah punya mainan dulu, namanya ronce. Iya, ronce itu ada jurus di beksi namanya lokbe. Nah inilah cikal bakalnya ronce itu di situ, ada khasnya ronce itu di situ. Jadi luar biasa sebenarnya kalau kita bahas sejarah silat beksi, silat Betawi ya. Ini di khusus beksi. Akhirnya disitulah Kong Haji Hasbulo belajarlah sama Haji Gojali nih. Waktu itu belum ada nama. Jadi Haji Hasbulo nanya nih sama Haji Gojali, Kong atau Cing, ini gimana nih silat kita, mainan kita nih biar gimana punya struktur, punya pengembangan, punya nama. Masa orang kenalnya cuma main pukul doang kan gitu. Akhirnya kata Kong Haji Gojali, ya lu cari aja nama yang bagus, apa segala macam gini-gininya. Akhirnya Kong Haji Hasbulo nih udah punya murid waktu itu. Pas nanya begitu, karena dia punya adab, beliau ya nanya lah sama gurunya kan, bagusnya gimana nih. Akhirnya ya Haji Gojali dengan leluasa, ibaratnya langsung respon dan terbuka. Ya udah silakan kalau mau mengembangkan, cari namanya yang terbaik. Akhirnya Kong Haji Hasbulo selaku guru yang bijaksana nanya-nanya lah sama muridnya apa yang bagus. Kebetulan ada namanya Baba Nafis, masih ada orangnya. Beliau lah Baba FD Muhammad Nafis ini yang pencetus nama beksi. Tuh, jadi sejarah cikal bakal nama beksi ya. Gitu. Dan itu pun belajar di Haji Gojali, Haji Hasbulo cuma 1 sampai 5 jurus kurang lebih. 1, 4 sampai 5. Sisanya Kong Haji Hasbulo menyempurnakan. Gitu, sehingga jadilah jurus yang namanya beksi. Gitu. Karena kalau kita belajar hukumnya, ya kita seorang guru yang baik, kita harus bisa mendidik murid kita. Kalau orang dulu ya, cara mengajar, saya punya ilmu umpama 10, Bang Jai bagaimana bisa mengupgrade-nya sampai 12. Kemajuan beksi ini saat ini segini, misalkan segini saat ini beksi ya, yang di tangan saya. Bang Jai selaku murid saya didik bagaimana cara, atau Bang Jai bagaimana cara bisa di level segini, lebih tinggi lagi. Jadi orang dulu begitu luar biasa bijaksananya, murid dengan guru, guru dengan murid. Kalau sekarang kan baper-baperan banyak kan ya. Ya alhamdulillah kalau saya sih nggak begitu ya. Iya. Insya Allah gitu, karena insya Allah sesuai nama perguruan kita Stroja, dasarnya kita beksi itu harus sehat rohani jasmani. Saya sempurnakan lagi dengan nama itu. Jadi itulah sedikit cikal bakal beksi, sehingga jadi nama beksi gitu ya. Kalau di sono namanya malah nggak kenal beksi. Beksi apaan sih? Ente mampir ke Dadap nih. Orang Dadap malah nggak kenal beksi. Orang Dadap nggak kenal beksi gitu, nggak kenal gitu. Karena pendirian beksi ya ini Petukangan ini sejarahnya, juklaknya jadinya beksi. Dari pukulannya miring begini sampai akhirnya dibikin seperti ini, telentang ciri khasnya. Nah, inilah cikal bakal beksi. Dibikin nama Haji Hasbulo dan beberapa sahabat, khususnya Haji Hasbulo gitu. Jadi luar biasa. Ini sejarah versi Haji Hasbulo ya. Karena banyak versi Konglo beda-beda. Tapi ini Haji Hasbulo yang sangat ceritanya nyampe langsung dari Kong Haji Hasbulo. Saya dapat cerita ini ya dari kong-kong kita yang masih ada. Ada Bapak Benung, ada lagi Kong Oleh, ada lagi Kong Nafis, kayak macam-macam gitu. Dan ceritanya benang merahnya kayak yang saya sampaikan, benang merahnya.
kurang lebih. Oh iya. Kalau kita bahas lebih lengkapnya, detailnya ya, nanti di lain waktu kita bahas di konten ini. Apalagi yang mau ditanya kira-kira Bang? Oh itu sedikitnya banyaknya saya udah dapat pemahaman ya Bang mengenai sejarah beksi. Ternyata awalnya dari darat, tahunya darat tuh main pukul ya, bukan nama beksi aslinya gitu. Bukan, dulu nggak ada nama beksi, nggak ada. Oh. Jadi memang nama beksi baru dicetuskan ya di eranya Haji Suluh. Haji Suluh udah punya beberapa murid, baru dibikin beksi buat organisasi. Jadi dia di dari zaman dulu ini beksi bentuknya di organisasi. Sama Haji Suluh udah merancang beksi buat organisasi supaya silat Betawi ini yang luar biasa ini bisa berkembang dengan organisasi. Apa lagi kira-kira? Ini Bang, saya kan sebelum masuk beksi ini, Iya. saya pernah mempelajari bela diri luar lah. Oh iya, kita bilang gitu ya. Benar ya. Saya pernah belajar karate yang paling pertama kali saya pelajari. Tapi di saat saya sudah belajar karate, saya masih belum percaya diri gitu. Nah, setelah saya belajar beksi dan saya mendalaminya, saya makin percaya diri. Artinya dari sikap, dari mental, bahkan dari fisik pun saya lebih siap gitu. Alhamdulillah. Nah, itu kira-kira apa sih rahasianya Bang yang bisa membuat saya itu bisa percaya diri dengan mainan atau ilmu bela diri beksi? Jadi tambah percaya Jadi diri. tambah percaya diri. Jadi memang bicara kepercayaan diri, balik lagi memang kalau bela diri selera ya. Iya. Selera dan apa sih bahasanya tuh kecintaan kita. Kalau saya sendiri nih ya, saya bahas diri saya sendiri dulu sebelum kita bahas Bang Jai. Kalau alasan saya sendiri kenapa saya cinta pencak silat, saya cinta beksi, sehingga saya dirikan namanya perguruan, dengan belajar segala macam dulu. Karena saya cinta. Pertama pencak silat ini, beksi ini adalah bela diri yang merupakan punya bangsa kita sendiri. Kita besarin, kita gedein, kita jaga, ya ini punya kita. Coba kalau ente besarkan taekwondo, muay thai, terus judo macam-macam, sumo lah ya kayak gitu. Besar perguruan itu yang ngetop negara mana? Negara orang kan, gitu. Jadi bukannya kita gimana, ini cikal bakal kita, harusnya mindset orang kita tuh dibalik, seharusnya. Pelajarin dulu bela diri kita, baru boleh cikal bakal keluar. Kalau saya dulu dapat bahasa malah begini, di beksi mau dipelajarin apa aja udah ada. Jadi ngapain kita keluar, ini aja udah banyak pasti begitu. Oh iya. Ya alhamdulillah Bang Jai akhirnya menemukan beksi ya gitu. Iya, betul. Nah itu kalau saya tadi. Tadi pertanyaan Bang Jai, bagaimana kita menambah percaya diri? Pertama, tanami dulu rasa mahabbah kita, kecintaan kita. Karena orang kalau dicinta, cinta itu bagaimana caranya cinta? Nah balik lagi bagaimana caranya? Cari sejarahnya, bagaimana guru kita bisa ibaratnya istiqomah mengajar sampai saat ini. Cari bagaimana ibaratnya kita bisa mencintai guru kita yang udah nggak ada, hanya sepuluh sosok-sosoknya, perjalanan. Itulah yang disebut toriko. Gitu cara hidup guru-guru kita. Kuncinya cuma satu, mahabbah. Kalau kita bicara cara Islam ya, bahasa kerennya mau bahasa orang baratnya apa sih, ditekunin. Bagaimana kita bisa kita udah percaya nih sama suatu produk, kita udah suka nih sama Beksi Seroja, udah kita pilih, sudah kita tetapkan kita di perguruan ini atau di perguruan lain, kita istiqomah, apapun kalau udah kita tekun, udah jadi, udah mantap, udah mengkilat, keren, itu akan otomatis. Jadi percaya diri itu akan otomatis. Syaratnya kuncinya satu, cintai dulu, cintai, jalanin, amalkan. Makanya Rasulullah bersabda, kalau Rasul apa ya? Inama ilmu bila amalan kasajarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Kuncinya satu, ngamalin ilmu. Bagaimana ngamalin ilmu? Kuncinya satu, mahabbah, cinta sama ilmunya, cinta sama gurunya. Gitu. Sehingga tersambung seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu. Oh iya. Ya Bang, terima kasih nih Bang atas jawabannya yang sangat memuaskan gitu untuk saya, dan mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Bang Panca sebagai selaku guru besar Beksi Seroja Haji Suluh ini bisa istiqomah pada
murid-muridnya semua, Iya. termasuk saya yang memang Amin. akan menekuni Amin. Beksi Suraja ini, Pak. Oke. Oke, gitu aja untuk konten kali ini. Jadi sedikit pertanyaan dari murid yang baru beberapa waktu belajar, 3 bulan 4 bulan. Mudah-mudahan kita bisa bahas konten positif lagi untuk konten Beksi dan konten-konten lainnya. Sebelum saya tutup, akhir kalam. Jadi kunci bahasa dalam bahasa peribahasa itu istilahnya seperti ini. Kalau kita mau ibaratnya menekuni sesuatu, syaratnya kita mesti berusaha untuk menjadi ahlinya, terus menjadi ahlinya. Ketika kita udah menjadi seorang ahli, maka kita otomatis akan berada dalam pelukan ilmu itu. Jadi ilmu itu bagaimana seseorang bisa mencintai ilmu itu lagi. Makanya tadi balik lagi, semua itu menghampa rasa cinta kita, luar biasa ya. Jadi saya tutup. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan yang lain tentang Beksi, tentang lain-lain, silakan komentar di bawah dan jangan lupa di subscribe, di share. Mudah-mudahan video ini mengedukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.